Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullahi wa salamuhu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah, tazawwadu anfusakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang karenanya dan izinnya kita bisa berkumpul di tempat sebagaimana yang saat ini sama-sama kita dalam rangka melaksanakan taqarrub kepada Allah melalui kewajiban yang disyariatkan atas setiap orang-orang yang beriman, wabil khusus kaum muslimin laki-laki. Kalau bukan karena kekuatan yang Allah berikan, hidayah yang Allah karuniakan, boleh jadi suatu kebaikan yang harus kita jaga, kita pelihara ini tidak bisa kita tunaikan. Di tengah-tengah segala keterbatasan situasi kondisi, bahkan mungkin di wilayah kita ini sudah menurut beberapa laporan memasuki berita-berita yang mengkhawatirkan. Ala kulli hal, saat ini Allah perkenankan kita untuk bisa melaksanakan tugas mulia ini, kewajiban ini. Tentunya kita bersyukur atas kebaikan-kebaikannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang senantiasa memberikan arahan, tuntunan, petunjuk kepada para pendahulu kita. Dengan kecintaan dan kasih sayangnya mereka sampaikan ilmunya kepada kita demi kebersamaan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib tidak lupa berpesan untuk pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa dengan penuh kegigihan, perjuangan, pengorbanan mengantarkan keimanan kita menuju derajat ketakwaan sebagaimana yang diperintahkan. Kita sama-sama tahu bahwa keimanan yang kita miliki ini memiliki kewajiban untuk diantarkan menuju derajat ketakwaan. Karena hal demikian diperintahkan di dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman. Jika memang di dalam diri kita sudah ada keyakinan kepada Allah, kepada hari akhir dan semua rukun-rukun yang diperintahkan kita untuk beriman kepadanya, maka tugas kita adalah membuktikan keimanan ini dengan mengantarkannya menuju derajat yang mulia sebagaimana yang diperintahkan tadi, yaitu ketakwaan. Dengan apa kita mengantarkan keimanan menuju ketakwaan? Dengan melaksanakan setiap amal-amal ketaatan dan berupaya secara maksimal menjauhkan diri dari amal-amal kemaksiatan. Tentu bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi nuansa yang mengiringi amal-amal tersebut dilandaskan pada perjuangan dan pengorbanan. Pentingnya mencapai derajat ketakwaan ini, maka Allah terus ingatkan dan sadarkan bahwa perjalanan hidup yang sedang kita jalani ini adalah episode demi episode ketakwaan yang terus oleh Allah kita dipandu, dibimbing. Tapi tentunya
hal yang seperti ini hanya bermanfaat, berguna bagi orang-orang yang punya keyakinan tersebut. Orang-orang yang mungkin hanya pengakuan keimanannya tapi tidak pernah menyadari bahwa setiap kesempatan kehidupan yang Allah berikan ini merupakan pengkondisian agar kita bisa meraih nilai-nilai ketakwaan, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi. Tetapi bagi orang yang beriman, salah satu bukti keimanannya adalah ia harus mampu merenungkan, menghayati bahwa setiap perjalanan kehidupannya merupakan episode demi episode ketakwaan, yang mana proses ini harus mengantarkan menuju peningkatan kualitas diri di dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja 1 bulan yang lalu kita meninggalkan Ramadan. Sungguh itu merupakan pengkondisian episode ketakwaan yang terbaik, yang mudah-mudahan sisa-sisa semangatnya masih tetap terjaga, terpelihara di dalam diri kita untuk terus kita jadikan landasan dalam melaksanakan tugas keimanan kita. Muasyarah bil Quran kita pelihara, berinteraksi bergaul dengan Al-Quran kita jaga, menghidupkan malam semangatnya kita pelihara. Bahkan bukan hanya sekedar taqarrub kepada Allah melalui 2 jalan tadi, kita juga senantiasa mampu memupuk dan membina ukhuwah kita dengan saling menjaga kehormatan dan kemuliaan saudara-saudara kita, yang mana untuk mencapai itu semua maka kita masih diperkenankan oleh Allah untuk selalu berjumpa, berinteraksi, dan tempat interaksinya orang-orang yang beriman adalah tentu satu-satunya adalah masjid. Pada bulan yang lalu juga kita dibangun kerinduan dan kecintaan untuk selalu mendatangi masjid. Tetapi ketahuilah ikhwati fillah rahimakumullah, kendati pun ini merupakan nikmat sebagai bentuk kecintaan dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, di mana kita masih bisa merasakan amal-amal tersebut, tetapi kita juga sadar bahwa sedikit demi sedikit kenyamanannya dicabut. Kita tidak lagi memiliki keleluasaan sebagaimana sebelumnya untuk bisa mendatangi masjid, dan ini sudah berjalan 1 tahun lebih. Bahkan orang-orang yang merindukan sejak beberapa tahun yang lalu mendaftar untuk menjadi calon jamaah haji pada saat tahun kemarin dan juga tahun sekarang tidak memiliki kesempatannya untuk bisa berangkat. Padahal mereka sudah menantikan dengan segala kerinduannya untuk bisa datang. Tetapi inilah situasi kondisi yang harus kita jadikan bahan renungan. Jangan-jangan sedikit demi sedikit perlahan namun pasti nikmat-nikmat ibadah ini oleh Allah sedang dicabut. Tetapi ikhwati fillah rahimakumullah, selama matahari belum Allah takdirkan untuk terbit dari sebelah barat, pada saat itu catatan-catatan amal sudah ditutup. Artinya apapun amal kebaikan yang kita kerjakan, kita laksanakan, tidak lagi dicatat sebagai amal kebaikan kecuali mereka yang telah membawa bekal kebaikan-kebaikan karena keimanannya sebelum matahari terbit dari barat itu. Maka insya Allah selama matahari belum terbit dari barat, walaupun segala bentuk kenyamanan, keamanan kita beribadah ini oleh Allah dicabut sedikit demi sedikit, maka sisa-sisa kesempatan untuk bisa melaksanakan amal yang terbaik ini tetap kita istiqomah kerjakan semaksimal yang bisa kita lakukan. Walaupun mungkin kita harus masih menjaga jarak di masjid ini, walaupun mungkin kita bersilaturahim juga sudah sangat terbatas untuk bisa bermuajahah, bersalaman, berangkulan untuk menunjukkan kecintaan dan kasih sayang di antara sesama. Maka insya Allah itu semua jangan sampai membuat kita putus semangat. Insya Allah apapun amal-amal yang bisa kita kerjakan, bisa kita laksanakan dengan segala keterbatasannya ini, oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal yang sempurna. Orang-orang sudah tidak lagi bisa menghadiri majelis ilmu secara tatap muka, banyak dilaksanakan secara online. Artinya ada nikmat-nikmat yang dicabut oleh Allah. Apa itu? Nikmat pergerakan, nikmat langkah kaki yang dicatat oleh Allah sebagai pahala, yang dijadikan setiap langkahnya merupakan doa para malaikat untuk memohonkan ampunan dan rahmat. Itu semua sudah dicabut oleh Allah nikmat-nikmatnya. Namun mudah-mudahan dari sisa-sisa nikmat ini kita tetap memahaminya sebagai bagian dari cara indah dari Allah untuk menyadarkan kita bahwa kita ini adalah makhluk
yang tidak berdaya, makhluk yang lemah, makhluk yang senantiasa membutuhkan Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuasa. Sehingga setiap kelemahan yang kita miliki, setiap kekhawatiran, kecemasan yang kita alami ini, kita jadikan sebagai sebuah kekuatan untuk bergantung kepada Allah melalui optimalisasi ibadah-ibadah kita kepadanya. Ada satu lagi ikhwati fillah rahimakumullah, yang mana mungkin di negeri kita sejauh ini sudah dipastikan oleh pemerintah bahwa orang-orang yang sudah berniat untuk berhaji tahun ini tertutup kemungkinannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Namun wallahu a'lam pada saatnya nanti akan seperti apa dan bagaimana, hanya Allah yang maha tahu. Namun ada sesuatu yang mungkin bisa kita pastikan, satu-satunya episode ketakwaan yang akan kita songsong menutup akhir tahun Hijriah pada tahun ini adalah episode melaksanakan ibadah kurban. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketika kita berbicara dengan episode ketakwaan di dalam ibadah kurban, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran sejarah yang paling mendasar di dalam pelaksanaan ibadah kurban sebagai episode ketakwaan adalah digambarkan di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Watlu 'alaihim, dan ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka naba abnai Adam bil haqqi, kisah tentang dua anak Adam dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya. Tentu Rasulullah tidak memiliki sedikit pun referensi cerita tentang dua anak Adam, karena masa yang begitu jauh dan tidak ada bekas-bekas data yang disampaikan kepada beliau, rekaman-rekaman data peristiwa tersebut, melainkan apa yang Allah jelaskan, apa yang Allah gambarkan kepada Rasulullah melalui wahyu-wahyunya. Maka tentu apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah cerita yang benar, karena kita beriman kepadanya. Bil haqqi id qarraba qurbanan, yaitu kisah dua anak Adam yang dikenal di dalam sejarahnya, dijelaskan, yaitu Qabil dan Habil. Ketika keduanya diperintahkan untuk qarraba, melakukan sebuah amalan yang dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sebuah amalan kurban, dan kurban sendiri artinya adalah amalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Fatuqabbala min ahadihima, maka ketika mereka melaksanakan kurban sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, diterimalah salah satu di antara mereka, walam yutaqabbal minal akhar, tetapi tertolaklah dari yang lainnya. Dijelaskan bahwa ketika Qabil berkurban karena profesinya sebagai petani, maka dari hasil-hasil pertaniannya dikumpulkan, kemudian mana yang sudah mulai jelek dan membusuk itu dikurbankan atau dikumpulkan untuk dijadikan media kurban dalam rangka ceritanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintahnya. Sementara Habil yang profesinya sebagai peternak, maka dari sekian hewan ternak ia pilihkan yang terbaik dalam rangka melaksanakan perintah Allah yang satu ini. Padahal Allah memang tidak membutuhkan persembahan dari mereka, tetapi esensinya adalah ketaatan kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu dan kemudian beriman dengan perintah ini, maka yang dipastikan dari orang-orang yang beriman ini adalah kemampuan untuk melepaskan ikatan terhadap selain Allah, dan yang paling mengikat manusia itu adalah harta atau materi. Maka ketika ia mampu melepaskan harta yang terbaik, materi yang terbaik hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah, maka inilah dasar-dasar ketakwaan. Mungkin pada saat ini ibadah kurban itu memiliki makna sebagai ibadah. Apa yang ia kurbankan ini sebenarnya merupakan jerih payah sendiri, sehingga ia memilihnya dari jenis-jenis yang buruk. Tetapi Habil menyadari bahwa apa yang dihasilkannya ini merupakan karunia Allah. Ketika Allah memintanya, maka ia persembahkan yang terbaik.
maka fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, diterimalah dari yang salah satunya dan ditolak dari yang lainnya. Qabil kemudian berkata, qala la aqtulannak, dia berkata, sungguh aku akan membunuhmu. Apa pemicunya? Hasad, iri, dengki. Ini di antara sekian esensi-esensi ketakwaan. Ketika manusia sudah memiliki sikap hasad, maka sikap hasad ini akan ditunggangi oleh setan, yang mana setan sanggup untuk membisikkan perkara-perkara keburukan, bahkan yang lebih buruk di luar dugaan kita. Dan salah satu yang dibisikkan oleh setan itu adalah agar Qabil membunuh Habil, perbuatan dosa besar. Dan memang terjadilah pembunuhan tersebut, dan inilah sejarah pertama pembunuhan manusia, yaitu Qabil membunuh Habil. Oleh karena itu sebagian keterangan menyebutkan bahwa Qabil telah memberikan keteladanan yang buruk, yaitu membunuh sesama manusia. Maka sekalinya Allah telah menetapkan membunuh manusia itu sebagai dosa besar, maka pada siapapun nanti yang membunuh tanpa alasan yang benar sampai akhir zaman, maka Qabil akan terus mendapatkan keburukannya atas setiap orang-orang yang membunuh, karena ia telah dicontohkan oleh Qabil. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian Habil berkata, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal itu dari orang-orang yang bertakwa. Kalimat ini bukan kemudian Habil telah merasa bahwa dirinya bertakwa di hadapan Allah, tetapi kalimat ini diungkapkan hanya sebagai dakwah kepada saudaranya. Kepada saudaranya yang tadi bersikap hasad, yang tadi karena marah kurbannya tidak diterima, bahwa diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat yang lurus, semata-mata demi ketaatan kepadanya. Sebagai bukti ketaatan itu, maka tunjukkan bahwa ia sanggup rela melepaskan harta yang dicintainya. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Begitu Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, bahwa setiap kebajikan apapun tidak akan diterima oleh Allah sehingga ia mampu melepaskan atau menginfakkan dari harta yang paling dicintainya. Tentu banyak makna dari kalimat dicintainya ini. Di antaranya adalah melepaskan harta didasarkan pada kecintaan, atau melepaskan harta pada yang paling dicintainya karena semata-mata untuk memenuhi perintah Allah, atau juga memberikannya kepada orang-orang yang dicintai atau didasarkan pada kecintaan tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi salah satu episode ketakwaan bukan hanya sekedar kita mampu memenuhi amal yang diperintahkan tersebut, tetapi suasana yang hendak dibangun oleh Allah dari sisi keimanan, bahwa setiap amal-amal kita yang kita kerjakan, mungkin kita masih sanggup melaksanakan sholat berjamaah ini, mungkin kita masih sanggup melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan ini, tetapi ketahuilah bahwa dasar dari itu semua adalah yang pertama tentunya keikhlasan. Ikhlas berarti murninya orientasi bahwa apa yang sedang dikerjakan semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ridho Allah tidak akan kita peroleh kecuali kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan arahan-arahannya, sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Maka dengan demikian, ciri orang yang ikhlas adalah orang yang berusaha untuk menyesuaikan tindakan perbuatannya dengan apa yang Allah inginkan. Dan tentu keinginan Allah kita akan bisa menjumpainya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Semakin kita memahami kandungan-kandungannya, maka kita semakin sadar bahwa semua itu merupakan arahan-arahan dari Allah agar kita bisa menampilkan amal yang terbaik. Sebagaimana renungan pada surah Al-Maidah ayat 27 tadi. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ini adalah episode ketakwaan yang mungkin boleh jadi kita juga akan mengalami keterbatasannya dalam rangka melaksanakannya. Tetapi ketahuilah, kita tidak dipungkiri bahwa masyarakat kita dalam kondisi seperti ini sudah masuk sebagiannya pada kondisi prasejahtera. Artinya
Orang-orang yang mungkin diduga dulunya adalah orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah kurban semakin berkurang. Tetapi mudah-mudahan kita optimis bahwa insya Allah hanya dengan ketaatan kepada Allah dan kesadaran bahwa ini merupakan ibadah, salah satu episode ketakwaan yang ingin diraih dan dikejar, maka siapapun insya Allah bisa berjuang bersungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan amal yang mulia ini. Karena ini merupakan bagian dari perjalanan akhir tahun, di mana salah satunya oleh Allah kesempatannya untuk negeri kita atau warga masyarakat Indonesia ini sudah tertutup, yaitu pelaksanaan ibadah haji sebagai penutup akhir tahunnya. Maka satu-satunya yang kita andalkan adalah bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah ini menjadi sebuah ibadah yang terbaik di dalam rangka menutup episode ketakwaan di tahun Hijriah ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwati fillah rahimakumullah. Tentu dari setiap amal-amal yang Allah perintahkan bukan hanya sekedar amal yang kita tunaikan untuk menggugurkan kewajiban, tetapi mudah-mudahan amal tersebut didasari akan rasa takut kita kepada Allah, rasa butuh kita kepada Allah, yang mana dengan pelaksanaan setiap amal-amal tersebut Allah menjanjikan penjagaan, perlindungan, pemeliharaan dalam kehidupan, tidak di dunia ini, juga demikian kelak di akhirat. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jadikan momen sejenak di siang hari ini untuk memohon kepada Allah, menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah, agar Allah terus tidak pernah bosan untuk mencurahkan karunia, nikmat dan hidayahnya kepada kita, agar kita bisa mengisi hari-hari sisa-sisa usia yang Allah berikan ini untuk terus bisa istiqomah menegakkan keimanan kita, melaksanakan tugas-tugas ketakwaan kita. Dan juga kita berharap kepada Allah agar Allah segera kembalikan nikmat-nikmat yang biasa kita nikmati dalam rangka taqarrub kepadanya, keleluasaan dan kenyamanan di dalam melaksanakan ibadah, baik itu salat berjamaah atau berinteraksi secara sosial, dengan dicabutnya musibah dan wabah yang sedang melanda negeri kita ini, bahkan di seluruh negeri di dunia ini. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang tidak dipungkiri, bisa jadi ada orang-orang yang terdekat dengan kita yang saat ini sedang mengalami terdampak dengan musibah ini, dan wabil khusus ulama karismatik di kota Bandung ini, Bapak Dr. Kiai Haji Miftah Farid, yang saat ini juga sedang berupaya untuk menuju pemulihan. Kita doakan pula agar Allah berikan segera kesembuhan kepada beliau. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukruk kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da
Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.